Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Arafi, bisa dipanggil Raffi, NIM akhir 133 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6D. Oke, dalam video kali ini saya akan melakukan review dan juga penjelasan terkait jurnal yang telah saya baca yang masih ada kaitannya dengan bantuan hukum. Nah, sebelumnya, apa sih bantuan hukum itu? Bantuan hukum merupakan layanan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok yang kurang mampu secara finansial untuk membayar jasa advokat atau penasihat hukum. Nah, bantuan ini bisa berupa konsultasi hukum, pendampingan dalam persidangan, penyusunan dokumen hukum, hingga pembelaan di pengadilan. Di Indonesia, bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Lalu, apakah hal ini penting? Jawabannya sangat penting. Karena memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Nah, kenapa penting? Yang pertama, itu karena bantuan hukum itu menjamin prinsip equality before the law. Dalam negara hukum, setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum sesuai dengan pasal 27 UUD tahun 1945. Tanpa bantuan hukum, masyarakat miskin bisa mengalami diskriminasi dan ketidakpastian atau ketidakadilan karena kurangnya akses terhadap pendampingan. Yang kedua, mencegah kriminalisasi dan penyalahgunaan hukum. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-haknya sehingga mudah didiskriminasi atau ditipu dalam proses hukum. Bantuan hukum mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari ketidakadilan masyarakat miskin tersebut. Yang ketiga, mewujudkan akses keadilan untuk semua. Konsep akses to law and justice mengharuskan setiap individu, termasuk yang kurang mampu sekalipun, bisa mendapatkan keadilan tanpa hambatan finansial. Nah, bantuan hukum ini memastikan mereka bisa membela diri dalam kasus hukum tanpa perlu khawatir dengan biaya yang akan ada. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan edukasi hukum. Banyak juga orang yang tidak memahami hukum, sehingga bantuan hukum juga berfungsi sebagai sarana edukasi yang masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban. Kemudian yang kelima, ada mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Nah, dalam beberapa kasus, aparat hukum bisa saja menyalahgunakan kekuasaannya jika tidak ada advokat atau LPH yang mengawasi jalannya proses hukum. Bantuan hukum ini memastikan prosedur hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, bantuan hukum bukan hanya sekedar layanan, tetapi hak dasar bagi setiap warga negara. Tanpa bantuan hukum yang memadai, masyarakat miskin rentan mengalami ketidakadilan dan kesulitan dalam memperjuangkan haknya di mata hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan advokat serta masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa mengadang status ekonomi dapat memperoleh keadilan yang layak. Video kali ini akan berfokus pada pembahasan suatu jurnal yang berjudul Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum pada Masyarakat Kurang Mampu. Nah, dalam jurnal ini kita akan membahas bagaimana pengimplementasian bantuan hukum di Indonesia, bagaimana tantangan yang dihadapinya, dan juga bagaimana solusi yang dapat kita lakukan agar pelaksanaan bantuan hukum tersebut dapat terlaksana dengan optimal. Jurnal ini diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Prinsip utama negara hukum adalah equality before the law, yang berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, realitasnya masih jauh dari kata ideal. Banyak masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum tersebut secara merata. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Metode yang digunakan adalah inventari hukum, yaitu dengan mengumpulkan norma-norma hukum yang terkait dengan bantuan hukum. Data yang digunakan bersumber dari data bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu tantangan dalam penerapan bantuan hukum. Nah, penelitian ini menemukan bahwa meskipun bantuan hukum telah diatur dan diregulasi, penerapannya masih sangat jauh dari kata sempurna. Ada 5 permasalahan utama yang dijelaskan dalam jurnal ini. Yang pertama, kerangka hukum yang baik dan tidak berjalan dengan efektif. Banyak aturan tentang bantuan hukum yang tidak dijalankan secara optimal.
Selain itu, sebagian besar advokat memilih menangani klien berbayar yang dibandingkan klien yang kurang mampu karena lebih menguntungkan bagi mereka. Yang kedua, kurangnya akses kesadaran hukum di masyarakat. Banyak masyarakat miskin yang tidak tahu bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan hukum gratis. Hal ini juga dipengaruhi akan faktor pendidikan mereka dan juga faktor ketidaktahuan mereka terkait pemahaman tentang hukum yang ada. Yang ketiga, akses peradilan yang hanya formalitas. Banyak advokat atau LBH, lembaga bantuan hukum, hanya mendampingi hingga pengadilan tingkat pertama, sedangkan banding atau kasasi seringkali diabaikan. Yang keempat, ada diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. Proses birokrasi yang panjang menyebabkan banyak LBH kesulitan dalam mengakses pendanaan dari negara. Yang kelima, kurangnya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Nah, tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengawasi apakah bantuan hukum itu benar-benar diberikan secara optimal ataupun tidak. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu solusi untuk optimalisasi bantuan hukum di masyarakat Indonesia. Dalam jurnal ini ada 5 solusi yang tertera. Yang pertama, stimulan bagi advokat atau lembaga bantuan hukum dengan cara memberikan intensif atau penghargaan kepada advokat yang aktif memberikan bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif, dan struktural. Lembaga dan advokat harus lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau masyarakat rentan seperti wanita, korban kekerasan, orang tua yang sudah lanjut usia, dan juga anak kecil di bawah umur. Yang ketiga, memastikan akses penuh ke peradilan. Bantuan hukum harus diberikan hingga banding atau kasasi, bukan hanya di pengadilan tingkat pertama saja. Yang keempat, memurnikan makna gratis dalam bantuan hukum. Nah, mekanisme pendanaan ini harus dipermudah agar bantuan hukum benar-benar bisa memberikan tanpa biaya tambahan bagi penerima manfaat. Yang kelima, pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah itu juga harus membuat sistem pengawasan agar advokat atau lembaga bantuan hukum dapat dana dari negara-negara dan juga benar-benar memberikan layanan bantuan hukum secara langsung. Oke, nah dari kedua pembahasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang, pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala ataupun masalah sehingga belum dapat dilakukan secara optimal. Nah, diperlukan juga reformasi dalam sistem bantuan hukum agar prinsip access to law and justice benar-benar dapat terwujud bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan salah satu bagian dari pengimplementasian bantuan hukum itu sendiri. Apabila bantuan hukum tersebut tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat, maka berarti pelaksanaannya belum dikatakan optimal.